Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Jasmine. Saya dari Pendidikan Khusus Angkatan 2021 Universitas Negeri Jakarta. Baik, di sini kita akan bahas mengenai konsep pendidikan dari anak-anak berbakat. Oke, anak-anak berbakat atau gifted child itu merupakan anak-anak yang memiliki karakteristik yang berbeda dari anak-anak pada umumnya. Karakteristik mereka memiliki cakupan dalam domain penting seperti dari lingkup persepsi emosi, motivasi dan nilai-nilai hidup, lingkup aktivitas, serta dari relasi sosial. Nah, yang harus kita pahami dan kita garis bawahi bahwa anak-anak berbakat tidak semuanya memiliki karakteristik yang sama. Oke, pengertian dari anak-anak berbakat menurut Diptychnas, anak berbakat adalah mereka yang menurut psikolog dan atau guru diidentifikasi sebagai peserta didik yang telah mencapai prestasi memuaskan dan memiliki kemampuan intelektual umum yang berfungsi pada taraf cerdas, kreativitas yang memadai, dan keterikatan pada tugas yang baik. Nah, anak berbakat itu merupakan mereka yang memiliki kemampuan-kemampuan unggul dan mampu untuk memberikan prestasi yang signifikan. Dengan kata lain, mereka memiliki kecerdasan yang tinggi. Dalam buku The Three Ring Conception, Renzulli menyatakan 3 karakteristik yang menjadi ciri pokok keberbakatan, yaitu yang pertama ada kemampuan umum dan atau kemampuan khusus yang berada di atas rata-rata. Yang kedua, kreativitas yang berada di atas rata-rata, dan yang ketiga, pengikatan diri terhadap tugas yang cukup baik. Oke, perhatian dan pendidikan untuk anak-anak berbakat itu sudah dikenal sejak 2000 tahun lalu, seperti pada Plato pernah menyuarakan agar anak-anak dengan keberbakatan ini untuk dikumpulkan dan dididik secara khusus, di mana dengan harapan agar mereka dapat memimpin negara dalam segala bidang pemerintahan. Anak berbakat itu merupakan anak-anak yang tidak mengalami hambatan lain seperti hambatan pada pendengaran, penglihatan, ataupun pada intelektualnya. Nah, untuk terpenuhinya pendidikan untuk anak-anak berbakat, mereka itu memerlukan pendidikan yang khusus dan terprogram agar bakat dan potensi yang mereka miliki itu dapat tersalurkan dengan baik. Nah, lebih dari 20 negara maju memasukkan anak-anak berbakat pada kategori anak luar biasa yang memerlukan pendidikan khusus. Nah, terdapat 3 sifat penting dalam pendidikan anak berbakat, yaitu yang pertama, anak berbakat memiliki kepentingan berbeda daripada anak-anak pada umumnya. Yang kedua, anak berbakat itu memiliki kemampuan untuk belajar dan mempelajari hal-hal baru dengan cepat. Dan yang ketiga, anak-anak berbakat ini memiliki kemampuan belajar banyak dalam pelajaran yang mereka pelajari. Pendidikan untuk anak berbakat di Indonesia sendiri itu mulai tercium atau terdengar pada tahun 1901 di saat berdirinya Blinden Institute dan Lembaga Khusus Development Institute pada tahun 1930. Nah, kedua institut tersebut itu berada di Bandung. Nah, pada praktek pendidikan anak berbakat di Indonesia ini masih mengalami ketertinggalan, di mana hal ini disebabkan karena masih belum memiliki jalan tengah dan kesepakatan bersama. Padahal, pendidikan untuk anak-anak berbakat itu merupakan pendidikan yang sangat penting untuk selanjutnya dikembangkan, karena pada dasarnya pemikiran anak berbakat dapat mewakili masa depan masyarakatnya. Pada konsep pendidikan khusus, praktik penyelenggaraan pendidikan khusus itu untuk anak-anak berbakat sangat beragam, baik dari segregatif maupun integratif. Semuanya itu bersifat eksklusif, yaitu antara lain adanya regular classroom with cluster, special class, special school, dan yang lain-lain. Selanjutnya, layanan pendidikan anak berbakat menurut para ahli dijelaskan oleh 3 ahli. Yang pertama ada Suparno. Menurut Suparno, layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus itu yang pertama adanya layanan kelas akselerasi, yang kedua layanan kelas khusus, yang ketiga layanan kelas unggulan, dan yang keempat layanan bimbingan sosial dan kepribadian. Sedangkan kalau menurut Gallagher, layanan untuk pendidikan untuk anak berbakat itu yang pertama memberikan program pengayaan, yang kedua menugaskan guru konsultan, yang ketiga menyediakan ruang sumber atau ruang laboratorium, yang keempat ada menggunakan mentor, yang kelima memberikan latihan kepada anak untuk melakukan studi mandiri, yang keenam menyediakan kelas khusus berdasarkan minat siswa.
Sedangkan menurut Wicaksono, layanan untuk anak berbakat sendiri itu antara lain yang pertama adanya pengayaan, yang kedua adanya percepatan, yang ketiga adanya pengelompokan khusus atau segregation. Nah, di sini merupakan salah satu dari konsep pendidikan untuk anak berbakat, yaitu memberikan mereka kurikulum berdiferensiasi. Nah, istilah dari diferensiasi ini merujuk kepada kurikulum yang tidak berlaku untuk umum. Maksudnya adalah di mana kurikulum ini dirancang dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan bakat tertentu dan pengembangan kreativitas individu. Nah, dengan kurikulum diferensiasi memberikan kesempatan untuk anak mendapatkan pembelajaran yang bermakna di mana hal tersebut berpengaruh kepada perkembangan intelektual dan emosional mereka. Dengan pemberian kurikulum yang sesuai dan memenuhi kepuasan anak terhadap tantangan dapat mencegah munculnya hambatan atau masalah terhadap anak-anak berbakat. Nah, salah satu contoh dari permasalahan anak-anak berbakat adalah permasalahan underachievement. Underachievement sendiri itu merupakan kondisi di mana anak berbakat ini mengalami penurunan dari prestasi yang mereka harusnya bisa dapatkan lebih tinggi. Nah, underachievement itu disebabkan karena tidak adanya kepuasan terhadap anak terhadap program pendidikan yang mereka dapatkan. Gitu. Jadi, kurikulum berdiferensiasi ini dapat membantu anak-anak berbakat untuk menyalurkan segala potensi yang mereka miliki serta minat bakat yang mereka kuasai, seperti itu. Sekian dari pemaparan mengenai konsep pendidikan untuk anak-anak berbakat. Kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.